Pilkada Serentak 2020 digelar pada 9 Desember 2020. Keputusan itu sekaligus menjadi simpulan rapat kerja Komisi 2 dengan Mendagri, KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI. Lalu bagaimana dengan kondisi pilkada di Kota Pematang Siantar? Apakah penyelenggara sudah siap jika tanggal 9 Desember 2020 menjadi tanggal final? Bagaimana persiapan menuju ke sana? Apa yang sudah dilakukan KPU Kota Pematang Siantar? Lalu bagaimana dengan kondisi para bakal calon sebelum dan sesudah COVID-19? Apakah peta politik akan berubah? Semua ini akan kita kupas tuntas di Kabar Lestari, belak-belakan seputar Pilkada Siantar. Telah hadir bersama kita para narasumber. Yang pertama ada Kak Gina Ginting selaku Komisioner KPU Kota Pematang Siantar. Apa kabar Kak? Sehat. Yang kedua ada Bang Christian Silitonga selaku pengamat politik. Kabar Bang? Baik. Yang ketiga ada Bang Bong Supakpahan, owner dari salah satu media online yang cukup dikenal di Kota Pematang Siantar. Apa kabar Bang? Baik. Yang keempat ada Bang Goprik Manurung selaku pengamat sosial. Apa kabar Bang? Luar biasa. Baik. Baiklah, saya akan langsung ke Kak Gina Ginting. Saya akan bertanya, jika pilkada dilakukan pada tanggal 9 Desember 2020 ini, bagaimana kesiapan dari KPU Siantar? Langsung saja Kak. Oke. Kalau dari KPU Siantar itu pasti sudah siap. Karena kemarin kita udah sempat tertunda, udah sempat kita mau masuk ke tahap pelantikan PPS dan verifikasi faktual calon perseorangan. Itu udah sebenarnya kita udah siap dari itu. Nah, cuman kita lagi nunggu itu prosedur untuk sesuai dengan COVID-19 ini gimana. Itu aja. Berarti sudah siap. Ya, posisi kita udah siap. Terus kan ini kan Kak, COVID-19 gak ada yang tahu terjadi. Nah, sementara pengunduran tanggal itu di bulan 12 nanti. Terus yang dilakukan KPU seputar sampai saat ini apa? Sampai saat ini kita masih menunggu. Iya, prosedur seperti apa, petunjuk teknis seperti apa. Karena kita juga baru tahu kan baru minggu ini. Iya. Berarti kan belum ada putusan. Belum ada. Rencana itu kita nanti rapat di minggu depan tanggal 3 itu satu Sumatera. Seluruh komisioner itu rapat online via Zoom dan juga minggu itu juga nanti rapat satu Indonesia. Tanggal 3 ya Kak? Iya. Oke. Pertanyaan selanjutnya ya Kak. Kita telah mendengar proses pilkada juga harus mengikuti seluruh protokoler kesehatan. Iya. Atau penanganan COVID-19. Kira-kira gambarannya nanti kalau di Siantar sendiri gimana Kak? Itu kita belum update ya. Kalau misalnya sesuai dengan protokol kesehatan ya gambarannya sih bisa jadi nanti di TPS itu jumlah pemilihnya dikurangin, terus sesuai pakai masker, sanitizer atau sarung tangan kita juga belum tahu. Ini nanti akan dibahas di minggu depan seperti itu. Oke, baik. Untuk sementara ini dari KPU sendiri masih menunggu putusan. Baik, saya akan langsung ke Bang Christian Silitonga Bang. Ya. Bang Christian, Abang kan sudah lama mengamati dan mengikuti proses pilkada Indonesia di Indonesia tepatnya. Dan khususnya di Kota Pematang Siantar. Ya. Nah, dengan kondisi ini kita yang masih dilanda COVID-19, seberapa besar kemungkinan pilkada 9 Desember 2020 bisa terlaksana, Bang? Ya, pertama nih minal aidin wal faizin dulu nih kan, baru sosial lebaran ya, dan sekaligus salam COVID nih kan. Baik, sis, ya berbicara pilkada sebenarnya kan bicara tentang keserentakan. Pilkada Siantar juga bagian dari revisi pilkada serentak 2020. Sehingga sebenarnya bicara pilkada Siantar, menurut hemat saya bicarakan pilkada secara berkeseluruhan di setiap daerah yang masuk dalam kategori pilkada serentak tahun 2020. Saya berpendapat memang dan membayangkan semoga badai pandemi bisa kita atasi cepat berlalu. Kami bisa membayangkan dan sudah mulai membiasakan diri untuk mengucapkan selamat tinggal pada pilkada sebelumnya. Akan sulit membayangkan pilkada ke depan dalam situasi pandemi ini seperti pilkada sebelumnya.
Jadi bagi saya esensi yang paling penting sebenarnya dipersiapkan dan dievaluasi, bahkan mungkin direkonstruksi adalah bagaimana kita menggelar pilkada dalam situasi ketidakpastian. Oke, pemerintah KPU sudah punya sudah punya jadwal yang dicanangkan. Tapi masukan dari saya sebenarnya salah satu titik terlemah dalam pandangan saya mengantisipasi pilkada serentak musim pandemi adalah karena kita masih menggelar pilkada dalam mindset pemikiran lama. Padahal zaman sudah berubah. Jangan lagi pada bermimpi Desember atau Januari 2012 ke bawah. Itu tinggal kenangan. Kita mulai harus meng-forecast bagaimana pilkada serentak dalam situasi, dalam suasana yang memang serba baharu dan serba membuat kita tergagap-gagap. Tapi ini yang belum disentuh menurut saya. Misalnya, kan nggak sederhana itu kemudian mengatakan bahwa pilkada digelar, kemudian akan ada protokol kesehatan. Tentu nggak sesimpel itu. Barangkali kan misalnya, ya memang kan saatnya untuk merekonstruksi tentang e-voting misalnya, atau klaster-klaster. Bahkan diksi keserentakan bagi saya termasuk Siantar nggak bisa lagi harus ditinjau dari pendekatan suatu jadwal dan schedule semata. Dia juga harus dilihat dari perspektif pandemi, sehingga napas keserentakan besok ada unsur baru variabel bahwa juga bisa dirasakan setiap daerah yang masuk rejim, tapi juga harus sudah punya syarat tertentu. Nanti tim medis atau gugus yang membuat klasternya atau memang memungkinkan melaksanakan. Jadi pendekatan nafas keserentakan itu juga sudah dilihat dari perspektif pandemi saat ini. Karena kita kan nggak tahu besok mana tanggal 10. Apakah semua daerah 270 daerah ya, Bu Gina ya? Apakah semua punya kualifikasi yang sama tentang ini? Mungkin ada daerah yang masih sangat rentan dan peta zona merah dan seterusnya. Mungkin tidak akan bisa ikut. Nah, ini yang harus diantisipasi. Saya sepakat dalam melaksanakan kembali new normal ya, atau mungkin juga terlalu lama menunda segala hal. Di semua negara juga harus bergerak dalam semua sektornya, sosial dan ekonomi. Dalam konteks politik bagi saya pilkada juga harus kita berani meneruskan, dan sudah itu menjadi keputusan pemerintah dan rapat DPRD. Tapi sebagai pelaksanaan juga mengatakan sudah siap dengan itu. Tetapi yang mau saya katakan itu saja tidak cukup. Harus ada juga pergerakan tim gugus, tim medis atau tim yang bertanggung jawab di bidang sektor kesehatan juga harus dilibatkan sebenarnya menurut saya dalam soal penyusunan ini, supaya apalagi di protokoler ya Pak? Ya, supaya ada gelaran komprehensif mempertimbangkan segala aspek. Karena dalam situasi seperti ini, misalnya saya bayangkan ini imajinasi saya ini teman-teman. Misalnya kita angkat minggu depan 9 Desember. Siapa yang pernah bisa forecast corona apa bisa saya berikan? Kan kita sulit membayangkan apakah ke TPS itu seperti yang kita lihat selama ini? Kan belum tentu. Apakah logika politik masyarakat masih sama dan atensi serta partisipasi juga? Apakah tidak terdampak? Kan pasti akan berbeda. Nah, ini harus kita antisipasi. Dia mau milih, tapi karena mungkin masih takut, ya akhirnya nggak milih misalnya. Ini kan nggak persoalan dia pakai masker atau tidak saja, ini kan soal logika politik. Demikian juga di satu kandidasi calon, persiapan calon, persiapan kepengawasan penyelenggaraan. Ya mungkin desainnya sebenarnya akan mengalami beberapa pergeseran di lapangan. Nah, ini harus kita antisipasi, khususnya soal keserentakan saya maksud. Serentakan juga harus ditinjau dari kesiapan daerah tadi, tidak hanya dalam tugas KPU menggelar pilkada, tapi juga tim gugus tugas daerah untuk menyatakan ini layak aja atau tidak. Nah, ini yang memang saya belum dibahas secara dalam, ya mungkin sudah di, tapi masih agak sedikit ini, masih sekedar terjebak pada soal target-target bahwa ini harus kita laksanakan. Minggu depan kan? Ya, mudah-mudahan itu masukan dari saya kira Bu Gina ya, tapi poin-poin tadi yang begitu. Jadi pelibatan sektor-sektor lain di bidang ini juga harus kita mulai libatkan. Inti poinnya untuk sementara di komentar awal saya bahwa mulailah belajar untuk melupakan pilkada dalam bayangan yang dulu. Pilkada ke depan, pilkada 9 Desember atau kapanpun itu semoga itu bisa kita lakukan, pasti akan sangat berbeda dengan pilkada sebelumnya. Baik dalam sisi bentuk dan format pilkadanya maupun dalam sisi isi dan kondisi lapangan politiknya. Juga dampaknya pada pendekatan dan strategi kampanye para calon pasti berbeda. Semua pihak, semua stakeholder
penyelenggara mulai evaluasi pemerintah, kandidat juga merevaluasi strateginya, bahkan pemilih yang menurut saya juga sudah harus mengevaluasi pilihannya. Artinya faktor-faktor kepedulian dan kesigapan calon terhadap badai pandemi kan wajar menjadi salah satu pertimbangan penting nih buat para pemilih, calon pemilih misalnya. Mungkin itu sementara. Berarti menurut Abang pilkada ini terselenggara tanpa mengkhawatirkan COVID-19 ya Bang? Nah, terus posisi itu yang menurut saya belum clear sampai hari ini. Memang tadi Bu Gina sudah sampaikan menurut arahan KPU akan ada rapat saat tapi bagi saya kan itu belum clear. Ada kesan yang saya tangkap bahwa kita masih meletakkan pilkada dalam bayangan kita selama ini. Ya sambil berdoa mungkin semoga pandemi bisa diatasi atau pasti ditemukan. Tapi bagi saya itu kondisi yang paling ideal. Tapi dalam kondisi yang paling buruk, kalau kemudian kepastian tentang penanggulangan pandemi masih belum mendapat jalan terang kan, pilkada juga menurut hemat saya nggak mungkin ditunda. Semakin lama menunda perjalanan pilkada dalam konteks sektor politik maupun ekonomi kan nggak bisa tunggu lama karena risiko juga semakin besar. The show must go on, yes. Tapi ini lebih ke soal bagaimana semua stakeholder bisa menyiapkan dan merevaluasi bahwa ini sudah dilaksanakan akan dalam skala yang berbeda. Nah, jadi tidak hanya dalam banyak sektor, dalam konteks ini sektor pilkada, saya hanya mencatat bahwa kita masih meletakkan asumsi skenario yang telah pada saat 9 Desember masih dalam bingkai lama. Masih dalam bingkai yang pilkada yang dulu kita lakukan sebelumnya orang datang ke TPS penyelenggara sebaiknya langkah idealnya gimana? Padahal kan sebenarnya kita nggak tahu itu apa. Menurut Abang seharusnya yang dilakukan? Kita hanya bisa akan mengukur itu kalau sudah ada rencana komprehensif, misalnya begini. Bagi gugus tugas daerah seperti saya katakan tadi atau tim kesehatan lain atau itu juga harus bagian dari penyelenggara tanda kutip. Minimal sektor untuk memberi penguatan terhadap KPU. Menyerahkan misalnya dalam konteks kesehatan, menyerahkan semua pelaksanaan pilkada pada tanggung jawab KPU semata. Bagi saya itu terlalu naif dan terlalu berisiko. Mereka itu harus didampingi dong dengan gugus tugas. Kalau penyelenggara KPU menyiapkan semua perangkat-perangkat dalam pemilu, ya gugus tugas daerah pola pengawasan baru. Misalnya dalam konteks social distancing, bayangkan tidak ada lagi kerumunan. Bahkan pengawasannya, model pencumuran suaranya semestinya. Tadi sepertinya Abang bilang bersesuaian, sepertinya ada tadi Abang bilang voting contohnya. Nah itu kan juga selamat. Contohnya kan itu harus dipikirkan. Voting kan dalam konteks di samping akurasi, kecepatan, efisiensi, dia juga bagian dari kontrak social distancing sebenarnya, atau bagian dari social distancing. Misalnya itu sebagai contoh. Walaupun saya tahu memang idealnya kan dan mimpi kita semua termasuk KPU kan voting itu yang paling tepat ya. Soal lapangan yang belum kita siap secara menyeluruh, ya kita paling bersama. Tapi bagi saya itu bagian sebuah keniscayaan. Apa ceritanya? Pilkada ke depan bagi saya pertimbangan votingnya pilkada mungkin menjadi suatu yang niscaya gitu. Nah, mungkin mas transisinya ya oke. Tapi bagi saya kan hal seperti itu yang harus ini kan. Yang mau saya kasih catatan supaya jangan KPU siaga atau KPU daerah yang memang masuk dalam penyelenggaraan dibiarkan sendiri. Soalnya ini tugas KPU. Nah ini harus perlu kita antisipasi. Pemerintah daerah dalam hal KPU siaga juga harus menyiapkan menjawab banyak tidak hanya karena mengalokasikan di anggaran APBD Kota Siantar maka tugas Pemko tidak seperti itu lagi. Itu yang saya katakan dulu ya seperti pilkada ke depan itu dapat berlangsung dalam bentuk yang baru, varian yang baru dan tantangan baru. Nah persoalan-persoalan ini menurut saya masih belum secara dalam dibahas, walaupun saya yakin juga sudah diskusikan, masih banyak catatan yang masih harus kita diskusikan menurut saya seperti itu. Saya mau ke Bang Bungsu. Abang selaku pemilik salah satu media online di Kota Pematang Siantar ini, pasti Abang melihat bagaimana kondisi para bakal calon saat ini. Menurut Abang, apakah akan ada perubahan peta politik sebelum dan sesudah COVID-19 ini? Ini seru nih, seru. Kenapa saya bilang seru? Di sini sebenarnya bukan hanya satu ini atau bukan hanya pilkada yang terjadi perubahan. Semua aspek berkemungkinan terjadi perubahan. Apalagi pembatas, ketika kita melakukan pembatasan atau mengurai, tidak bisa lagi dilaksanakan tahapan, masih ada ruang yang sangat panjang untuk terjadi perubahan, betul kan?
kita gina, ya kan? Masih kenapa? Masih ada tahapan yang kosong karena masih kayak persorangan nggak mungkin lagi. Sorangan udah. Tutup. Tetapi dari partai itu masih ada yang waktu dong, dan ya mungkin juga lobby seperti yang kita lihat di Solo mengundurkan diri loh salah satu calon. Alasannya apa? Kita nggak tahu, pandemi apa uangnya habis, apa yang segala sesuatu habis, kita nggak ngerti. Ini pandemi ini sebenarnya tanda kutip ini merusak banyak impian. Ya, merusak banyak impian. Sebenarnya ini kadang-kadang saya melihat kenapa juga para calon ini sekarang ngerem. Nah, biasanya kan kalau ada masalah sosial, para calon kan menjadi sinterklas hebat. Faktanya di lapangan kita lihat nggak nongol gitu loh, nggak nongol. Kan ini sebenarnya ini momen mereka untuk melakukan pencegahan. Tapi kenapa mereka tidak melakukan? Ini menjadi pertanyaan yang mungkin kita nggak bisa jawab, tetapi menjadi sebuah tanda-tanda Satu pun calon nggak ada ya Bang, yang berperan di pandemi menurut Abang? Kalau aku bilang ada, tapi persentasinya dari baliho-baliho yang muncul itu sangat mencapai 15% atau 20% gitu loh. Kita bilang jangan nggak ada gitu loh. Tapi ya kekuatan yang mereka lakukan itu ataupun orang yang terlibat itu hanya sampai 20%. Dan menurut aku ini ya tanda-tanda. Tanda-tanda gitu loh. Dan kedua, aku juga mau katakan sebenarnya pandemi ini juga membawa satu tabir bagi kedepannya kita. Karena terjadinya perubahan, maka orang akan melihat, orang semua sekarang ini kan mulai menonjolkan diri nih. Kita lihat sekarang di dunia medsos ini semua banyak orang yang dulu tidak ada kreativitas, tidak ada kemampuan, mulai menonjolkan. Sekarang kita secara real bisa melihat apakah kita berpotensi atau tidak. Hanya saja nih, apakah partai-partai yang di atas sana sepemikiran dengan saya? Sebenarnya kondisi ini bisa menjadi seleksi bagi mereka untuk melihat orang-orang yang berprestasi atau orang-orang yang harus mereka usung. Seharusnya ini menjadi ruang gitu loh. Ruang bagi semua orang. Aku lihat sini ya, maaf sedikit lari dikit. Aku lihat sekarang banyak orang, saya senang, yang dulunya ini pendiam, tiba-tiba dia menjual baju, lancar ngomongnya. Dia menjadi primadona baru dengan kemampuannya. Yang seharusnya ini menjadi sebuah kenyataan bagi partai-partai untuk melihat mana orang-orang yang betul berprestasi dan mendapat respon. Ini ada tanda-tanda berhubung semua. Bentar dulu. Kalau kita mau logika, sebenarnya ada buruknya, ada baiknya. Kalau aku sih melihat sisi baik, kalau sisi buruk kalau saya dilihat lah, karena menakutkan. Sisi baiknya, ya kemungkinan perubahan terjadi besar ada, dan ada waktu bagi partai-partai untuk melihat sosok-sosok lain. Kalau memang nggak money oriented ya, tapi kalau udah money oriented, oke, ini semua jadi kali nol. Covid oriented. Ini Covid oriented gitu. Covid oriented memberikan gambaran ternyata makin banyak orang-orang yang bermunculan yang menunjukkan kemampuannya secara luar biasa yang bisa kita lihat langsung. Banyak sekarang saya tonton ini, kreatif ternyata hebat. Ini dulu pendiam di pajak horas, ini diam nggak bisa ngomong, tapi ketika dia kok jadi jago gini dia ngomong. Maksudnya Covid ini juga membuka tabir banyak. Kalau buruknya Pak? Kalau buruknya ya bukan banyak rencana, mimpi rusak. Itu buruk. Jadi nggak usah kita pikirkan ini gitu loh. Kena ya. Banyak rencana-rencana yang seharusnya ini disusun rapi begini. Secara pilkada, ketika Covid datang, bubar. Tapi ya ada juga kesempatan baru. Jadi kalau bagi saya ada kemungkinan terjadi perubahan. Apalagi kalau memang kepada tuan-tuan partai tidak money oriented, seperti jualan-jualan mereka di pileg-pileg itu tidak money oriented, ini peluang mereka. Dan juga mereka bisa umumkan sebenarnya ke publik, sehingga publik menunjukkan kemampuan. Sehingga kita bilang, ini si A ini kemampuannya apa, si B ini kemampuannya apa. Jadi bisa jadi seleksi juga sih sebenarnya.
Karena berkomentar di netizen itu yang dihindari para calon kan. Kali ini ya para calon diharuskan berkomentar di netizen. Saya suka ini. Suasana Covid ini saya suka. Dulu maaf, para calon menghindari medsos dikerjai oleh orang-orangnya. Sekarang para calon harus terlibat di medsos. Kalah minimal wali kota medsos. Ini banyak tabir. Jadi kalau bilang banyak perubahan, Covid ini seperti kata Bang Christian, kita memulai sesuatu yang baru, sesuatu yang ada. Jadi kemungkinan ada tak? Kemungkinan ada. Kemungkinan besar ada. Baik Bang. Saya mau ke Bang Goklif dulu. Bang Goklif. Ya. Di tengah kondisi pandemi ini, banyak orang panik menghadapinya, seperti yang kata Bang Bongsu tadi kan. Dan pasti penyelenggara atau KPU juga demikian. Apakah kepanikan ini akan berdampak pada kualitas bakal calon yang akan terpilih nanti, Bang? Sebelum dijawab setelah pesan-pesan berikut ini. Universitas HKBP Nomensen merupakan salah satu universitas swasta terkemuka di Kota Siantar. Saya Catherine Merika Panjaitan, mahasiswi Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar. Saya memilih Universitas HKBP Nomensen karena Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar adalah universitas yang terbaik sekota Pematang Siantar. Nama saya Lusinaga dan alasan saya kuliah di sini karena tempatnya nyaman dan menyenangkan dan membuat saya semangat kuliah.